jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan, Pendeta Dharma Wisata J. Baen MTH. Liturgi yang digunakan, liturgi Pentakosta yang pertama. Persi darurat musibah corona model rumah tangga. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online streaming di Facebook dan di YouTube dengan membuka video lengkap yang dibagikan di WA Group Majelis Jemaat dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte atau persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu, Bendahara Saudara Diakon Richa Oktavianti. Setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB atau ke Bank Kalteng dengan nomor rekening 1001002452462 rekening Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dan mengirimkan foto resi bukti penyetoran. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila kita ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu. Dengan keyakinan kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Palangkaraya 31 Mei 2020 BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing untuk kita pada hari ini, pada Minggu Pentakosta yang pertama, diambil dari Roma pasal 8 ayat 14-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu
berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madaina di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus dari akan kamu kembalilah yang sesat untuk membela diriku di pikunya salibnya. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa dan bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nikmat surga turunlah.
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat 30, dan pembacaan Nas Khotbah dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Demikian saya baca selengkapnya. Dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah-kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan, dan dia dan para tua-tua Israel. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Firman Tuhan untuk kita
pada Minggu Pentakosta yang pertama. Diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, karena kami dimampukan untuk terus memberitakan firman-Mu. Hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta yang pertama, dan firman-Mu akan membimbing kami sekalian. Biarlah kuasa Roh Kudus memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, perikop Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 mencatat tentang penampakan Yesus kepada semua murid. Namun seperti yang kita ketahui bahwa penampakan Yesus kepada para murid tidak terjadi secara sekaligus di suatu tempat dan pada waktu yang sama. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena kitab Injil mencatat bahwa penampakan Yesus kepada murid terjadi secara bertahap. Yang pertama kita melihat karena setelah kematian Yesus di Bukit Golgota. Pemberitahuan Yesus sebelumnya tentang kebangkitannya dari antara orang mati telah mulai dilupakan oleh para murid. Kematian memang seringkali melenyapkan semua harapan dan impian seseorang. Itu sebabnya peristiwa penampakan Yesus secara bertahap ini bukanlah secara kebetulan. Karena itu peristiwa penampakan Yesus kepada semua murid secara bertahap untuk memulihkan ingatan mereka akan janji kebangkitannya. Saudara-saudara, melalui peristiwa penampakan Yesus secara bertahap kepada para murid, maka ada 3 pesan penting yang harus dilakukan oleh murid dan kita sebagai murid Tuhan di masa kini. Yang pertama, bahwa beriman itu adalah sebuah proses. Mengapa beriman adalah sebuah proses? Karena untuk menerima dan melayani Tuhan serta mengimani seluruh peristiwa ilahi membutuhkan waktu yang cukup untuk mengenali dan memahami apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus menampakkan dirinya kepada murid pertama-tama kepada Maria Magdalena di dalam Markus pasal 16 ayat 9. Meskipun penampakan pertama ini para murid masih belum mempercayai, namun paling sedikit membantu para murid untuk mengingat-ingat perkataan-perkataan yang diucapkan Yesus sebelum ia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian penampakan selanjutnya kepada 2 orang murid selagi dalam perjalanan ke Emmaus di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Penampakan ini pun belum cukup membuat para murid percaya, karena mereka terus berkabung, terus menangis. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua murid yang sedang berkumpul dalam ruangan dan pintu-pintu yang terkunci. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Saudara-saudara, penampakan Yesus secara bertahap kepada muridnya ini juga mengisyaratkan
kepada setiap umat Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya pesan-pesan dari Tuhan tidak kabur, pesan-pesan dari Tuhan tidak terlupakan oleh keadaan hiruk pikuk persoalan kehidupan kita. Kita tidak boleh jauh, apalagi terlepas dari Yesus sebagai pokok anggur, karena kita adalah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5 berkata, barang siapa tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku, maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Dia tidak dapat berbuah apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih, kemudian pesan penting yang kedua dari peristiwa penampakan ini ialah bahwa kesucian hidup di dalam Tuhan ditentukan sejauh mana seseorang mempercayai tentang apa yang ia imani. Hal ini nyata terjadi kepada murid-murid. 2 kali Yesus menampakkan diri, namun murid tidak percaya. Saudara, ketidakpercayaan itulah yang membuat mereka bersedih, mereka ragu-ragu, mereka putus asa. Ketidakpercayaan itulah menimbulkan masalah di dalam kehidupan seseorang. Tapi berbeda setelah mereka menyaksikan Yesus pada penampakan kepada semua murid. Setelah mereka melihat bekas lubang paku di tangan dan di kaki Yesus, mereka percaya, tidak ada lagi keraguan-raguan. Mereka yakin Yesus sudah bangkit. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudara, pengetahuan yang benar dan kepercayaan yang sungguh-sungguh telah pulih kembali dari para murid, akhirnya membuahkan rasa sukacita, membuahkan pikiran yang jernih. Mereka semakin yakin dan mengerti tentang isi kitab suci. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kualitas hidup, kesukacitaan dan semangat kita juga dipengaruhi oleh kualitas iman kita kepada Allah. Kita akan diliputi oleh kesedihan, ketakutan dan kekhawatiran, bahkan putus asa apabila kita ada dalam keraguan iman kepada Tuhan. Kita mengetahui saat ini semua orang sedang diuji oleh berbagai persoalan, lebih-lebih adanya ancaman pandemi virus corona atau COVID-19. Ini akan membuktikan keteguhan iman, kualitas iman bagi kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan apapun, sehingga kita boleh tetap dalam sukacita, mendengarkan firman Allah, beribadah walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang mengalami pergumulan, berbeban berat apabila kita tidak memiliki semangat iman dan kualitas iman yang benar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila di dalam hati kita ada keyakinan yang teguh, Yesus telah bangkit untuk mengalahkan kematian dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa kita harus mengalami ketakutan, kekhawatiran dan kesedihan? Berikutnya pesan penting yang ketiga dari peristiwa penampakan Yesus kepada murid, bahwa Injil yang memuat berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diwartakan kepada segala bangsa. Itu berarti bahwa para murid atau kita sebagai pengikut Kristus harus melayani. Dan pelayanan yang kita lakukan bukan hanya sekedar melayani, sebab semua orang bisa melayani. Di toko ada orang melayani, di pasar ada orang melayani. Tetapi kita melayani dengan integritas. Pelayanan yang berintegritas.
Pelayanan yang berintegritas artinya pelayanan yang di dalam kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang mengarahkan kepada pancaran kewibawaan Allah. Itu sebabnya Yesus mengembusi atau mentahbiskan para murid dengan Roh Kudus. Karena para murid dan pengikut Kristus harus melanjutkan misi Allah di bumi ini, harus melayani. Pada ayat 21 dan 22, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan terimalah Roh Kudus." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa bersyukurnya kita sebagai pengikut Kristus, karena kepada kita telah diberikan tugas pengutusan dan pekabaran Injil dengan otoritas dan wibawa daripada Allah sendiri. Itu sebabnya di dalam ayat 23 dikatakan, "Jikalau mereka mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu diampuni. Tetapi jika mereka mengatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada." Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk terlibat dalam pelayanan. Melayani adalah tugas bagi semua orang sebagai pengikut Kristus. Dengan kata lain, hakikat kita sebagai pengikut Kristus di dunia ini adalah melayani. Bagaimana cara kita melayani? Kita dapat melayani Tuhan sesuai tugas dan fungsi kita di dalam masyarakat. Kemudian tugas dan fungsi yang dijalankan yang bagaimana dapat dikatakan melayani Tuhan. Saudara, menjalankan tugas dan fungsi di tengah masyarakat yang dianggap melayani Tuhan ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudara-saudara yang dikasihi, inilah kunci untuk melayani Tuhan melalui tugas dan fungsi kita masing-masing. Jangan ragu untuk menyatakan kebenaran dan juga jangan takut untuk mengungkapkan kesalahan, sebab itu adalah pelayanan. Karena kepada kita telah diberikan otoritas dan wewenang dari Allah dalam melayani Tuhan melalui sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan dosa. Puji syukur kepadamu pada hari raya Pentakosta yang pertama, kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa pada kesempatan ini bagi Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, rasot dan jemaat. Lebih-lebih rencana sinode umum yang ada di Gunung Mas pada tahun ini. Apabila Tuhan berkenan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk resort-resort di seluruh kawasan Kalimantan dan jemaat-jemaat. Terkhusus kami yang berada di jemaat GKE Bukit Hindu Palangkaraya. Engkau jamah dan berkati kami masing-masing sebagai kepala keluarga, ibu dan anak-anak, supaya dalam masa pandemi COVID-19 ini kami tetap tenang, kami tetap kuat, kami tetap menjaga jarak, kami juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu
dan kami boleh beraktivitas seperti semula. Kami berdoa juga bagi anggota jemaat kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus agar mereka sembuh. Dengan kuasa-Mu, segala upaya pengobatan yang berkenan kepadamu akan membawa kepada kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan seluruh warga jemaat kami, anak-anak dalam pendidikan, keluarga-keluarga yang bermasalah. Tuhan sertai dan jamah mereka. Bahkan bagi anggota jemaat kami yang berulang tahun, pernikahan dan kelahiran dalam minggu ini, Tuhan berkati mereka semua. Agar melalui momen yang indah, mereka selalu setia dan semakin taat kepadamu. Bapa kami yang ada di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu, para penatua dan diakon, para pendeta dan penginjil, guru-guru sekolah minggu, pelayanan kategorial, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, agar diberkati. Sebab hakikat kami adalah melayani. Seluruh kehidupan kami adalah medan pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di hari Pentakosta yang pertama ini, biarlah kami semua diberikan Roh Kudus, diperbaharui dalam Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang setia kepadamu. Terpujilah nama Tuhan sekarang ini dan selama-lamanya. Doa ini kami satukan di dalam doa Bapa yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama dengan segenap orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan iman percaya Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, atas segala berkat kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami umat-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu ini yang diserahkan dengan penuh sukacita
dan tulus ikhlas sebagai tanda terima kasih dan ucapan syukur kami. Berkati juga ya Tuhan, berkat yang masih tersisa pada kami, dan mampukanlah kami agar dapat mempergunakannya dengan bijaksana. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi untukku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.